Oke, selanjutnya nomor 4, laki-laki 55 tahun, punya riwayat DM sejak 8 tahun yang lalu. Kemudian sekarang mengeluh lemas dan kurang bertenaga. Tekanan darahnya tinggi ya, 170/110. Kemudian dari hasil laboratorium didapatkan GDS 278. Gula darah puasa 177, HbA1c-nya 9,2. Dan ureum 84, kreatinin 2,4. Nah, kemudian pada pemeriksaan urin ini glukosanya positif 2, kemudian proteinnya juga positif 2. Nah, yang ditanyakan obat hipertensi apa yang tepat? Nah, untuk obat hipertensi yang tepat pada kasus ini adalah valsartan ya, golongan ARB. Nah, sekarang kita bahas untuk tata laksana hipertensi berdasarkan komorbidnya. Nah, yang pertama, hipertensi ini ditegakkan apabila tekanan darah sistoliknya adalah lebih dari sama dengan 140 dan atau tekanan darah diastoliknya lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Ini berdasarkan guideline hipertensi INA-SH tahun 2019. Nah, etiologinya ini bisa ada primer, bisa sekunder. Yang sekunder ini bisa disebabkan oleh gagal ginjal, CKD, dan obstruktif sleep apnea, pheochromocytoma, atau akibat obat-obatan. Nah, ini untuk klasifikasi tekanan darah ya berdasarkan guideline INA-SH 2019. Jadi optimal itu kalau kurang dari 120/80. Nah, disebut hipertensi itu kalau sudah di atas 140 dan atau di atas diastolnya 90. Nah, kalau hipertensi yang derajat 3 atau hipertensi emergensi itu di atas sistolnya 180 dan atau diastolnya 110. Pemeriksaan fisiknya itu meliputi berat badan, tinggi badan, kemudian pemeriksaan mata untuk lihat apakah ada retinopati hipertensi, kemudian pemeriksaan leher, cek apakah ada bruitnya, curiga ke hipertiroid, dan pemeriksaan jantung, abdomen, dan ekstremitas. Ini klasifikasi berdasarkan JNC 8. Ini untuk hipertensi derajat 1-nya sama ya, jadi di atas 140 atau diastolnya di atas 90. Nah, ini untuk komplikasi dari hipertensi ini bisa menyebabkan kerusakan organ atau disebut juga hypertension mediated organ damage. Nah, ini untuk pemeriksaannya EKG ini untuk melihat apakah ada pembesaran jantung atau tidak. Kemudian pemeriksaan albuminuria, endoskopi ini untuk cek mendeteksi retinopati hipertensi, terutama pada hipertensi yang derajat 2 sampai 3. Dan ekokardiografi untuk lihat kondisi jantung, kemudian ultrasonografi, kemudian ankle brachial index ini untuk lihat kondisi pembuluh darah tungkai, kemudian uji fungsi kognitif dan bisa pencitraan dari otak ya untuk melihat apakah ada iskemi atau perdarahan pada pembuluh darah otak. Nah, untuk tata laksananya itu yang pertama kita pasti tata laksana non farmakologi dulu, itu penurunan berat badan, kemudian pengaturan dari diet makanannya, kemudian mengurangi sodium ya, mengurangi garam, dan aktivitas fisik dan membatasi konsumsi alkohol. Ini algoritma berdasarkan JNC 8. Jadi kalau usia di atas sama dengan 60 tahun itu goal blood pressure-nya adalah sistolnya di bawah 150 dan diastolnya di bawah 90. Nah, selain usia di atas 60 tahun, jadi selain lansia, itu goalnya sama semua ya. Jadi teman-teman biar nggak banyak ngafalin, jadi pengecualian hanya untuk yang usia lansia, yaitu di bawah 150/90. Kalau yang kondisi lain, itu di bawah 140/90. Nah, kemudian untuk obat-obatannya, ini ada yang non-black dan black. Nah, kalau kita di Asia, berarti ikutnya yang non-black. Jadi, farmakologinya itu dimulai dengan thiazide type diuretik
atau ACE inhibitor, atau ARB, atau calcium channel blocker. Bisa satu obat atau langsung kombinasi 2 obat. Nah, kalau pada pasien yang memiliki komorbid gagal jantung, bisa dengan atau tanpa diabetes, nah ini dimulai dengan ACE inhibitor atau ARB ya, seperti pada soal ini. Tadi ada peningkatan ureum kreatinin dan juga ada kondisi diabetesnya. Nah ini dimulai dengan ACE atau ARB. Ini bisa satu obat atau kombinasi dengan kelas obat lain. Nah, ini untuk contoh-contoh dari obatnya. Kalau golongan diuretik, ini contohnya hidroklorotiazid, kemudian klortalidon. Nah, kalau yang hemat kalium atau kalium sparing, ini contohnya adalah spironolakton. Nah, kalau yang ACE inhibitor atau ARB, ACE inhibitor ini yang belakangnya pril, jadi lisinopril, benazepril, fosinopril. Kalau ARB ini yang belakangnya sartan, ada kandesartan, valsartan, losartan. Nah, hati-hati pada diuretik, ini kita harus monitoring kadar kaliumnya. Ya, jadi kalau pada diuretik karena dia membuang kalium, ya jadi hati-hati kondisi hipokalemi. Kemudian kalau pemberian spironolakton karena dia kalium sparing, hemat kalium, jadi hati-hati kondisi hiperkalemia dan juga bisa menyebabkan kondisi ginikomastia. Kemudian kalau ACE inhibitor ini paling sering efek sampingnya adalah batuk. Kemudian angioedem, bisa juga hiperkalemi. Jadi kalau pasien sudah diberikan ACE inhibitor, ada efek sampingnya batuk, maka bisa diganti dengan golongan yang ARB. Kemudian untuk beta blocker, ini yang belakangnya LOL, metoprolol, nebivolol, propanolol. Ini hati-hati pada pasien dengan penyakit asma ya, kontraindikasi dari beta blocker karena bisa menyebabkan bronkospasme. Dan kalau calcium channel blocker, ini ada yang dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Kalau yang dihidropiridin contohnya ada amlodipin, nifedipin. Kalau yang non-dihidropiridin ada diltiazem, verapamil. Ya, kalau yang non-dihidropiridin ini biasanya untuk pengobatan lebih ke yang aritmia. Ya, kalau yang untuk hipertensi ini biasanya yang golongan dihidropiridin. Ya, vasodilator, contohnya hidrolazin, atau ada yang centrally acting agent, contohnya clonidin. Tapi yang paling sering itu adalah yang tadi diuretik, ACE inhibitor, ARB, beta blocker, dan calcium channel blocker. Nah, ini berdasarkan INA-ESC 2019, di mana dia mengutip dari ESC 2018. Jadi pada semua derajat itu kita harus tetap ada intervensi gaya hidup ya yang utama. Jadi selain obat-obatan, tetap kita harus intervensi dari lifestyle-nya. Nah, kemudian kalau dia masih hipertensi derajat 1, itu inisiasi obatnya pada pasien yang risiko tinggi atau pasien yang punya penyakit komorbid ginjal. Nah, kalau yang derajat 2 dan 3 langsung selain intervensi sekaligus inisiasi obat, kemudian kontrol tekanan darahnya dalam 3 bulan selanjutnya. Nah, ini ya, kalau hipertensinya tanpa komplikasi, itu bisa inisiasi langsung kombinasi 2 obat. Jadi ACE inhibitor atau ARB, ditambah calcium channel blocker atau diuretik. Nah, setelah dievaluasi, kalau misalnya masih belum terkontrol, bisa kombinasi 3 obat. Kalau habis 3 obat masih tidak terkontrol, berarti sudah masuk hipertensi resisten. Jadi 3 obat ditambah spironolakton atau obat diuretik lain. Nah, di setiap langkah ini kita bisa pertimbangkan beta blocker ya. Kalau misalnya dia ada komorbid gagal jantung, riwayat angina atau riwayat infak miokard ya, karena tadi kita tahu beta blocker ini untuk mengurangi demand oksigen dari jantung. Kemudian hipertensi pada kondisi gagal ginjal ini terapi inisiasinya juga kombinasi 2 obat. Ini bisa
ACE inhibitor atau ARB plus CCB, atau CCB-nya diganti dengan diuretik atau loop diuretik. Loop diuretik ini contohnya furosemid ya. Kemudian kalau tidak terkontrol lanjut 3 obat, sama ya. Kalau 3 obat masih tidak terkontrol, lanjut ditambahkan spironolakton atau obat diuretik lain. Nah, ini kalau hipertensi dengan kondisi riwayat penyakit jantung koroner, ini sama inisiasinya 2 obat ya, bisa inhibitor atau ARB ditambah beta blocker atau kalsium channel blocker ya. Jadi beta blocker tadi diberikan kalau ada riwayat infark miokard, riwayat angina atau pada pasien dengan kondisi gagal jantung. Kemudian selanjutnya langkah keduanya kombinasi 3 obat, sama langkah ketiganya kombinasi 3 obat plus spironolakton. Oke, selanjutnya laki-laki 40 tahun, keluhannya tengkuk terasa tegang. Kemudian sudah menderita hipertensi dan asma sejak kecil. Jadi tekanan darahnya tinggi ya, 170/90. Nah, yang ditanyakan adalah obat antihipertensi yang dikontraindikasikan. Nah, kita lihat di sini pasien ada riwayat asma, maka kontraindikasinya adalah diberikan beta blocker ya. Beta blocker ini merupakan kontraindikasi pada pasien dengan penyakit asma karena bisa menyebabkan menginduksi bronkospasma. Ini sama dengan yang tadi ya. Ketika kita mendiagnosis hipertensi, itu maka intervensi gaya hidup, jadi tata laksana non farmakologi itu pasti harus dilakukan ya, dengan penurunan berat badan, pengaturan diet makanannya, pengurangan garam, kemudian aktivitas fisik dan pembatasan konsumsi alkohol. Nah, ini untuk algoritmanya, kalau lansia berarti goalnya 150/90. Kemudian kalau yang lain-lain berarti goalnya adalah di bawah 140/90. Inisiasi obatnya dengan thiazide type diuretik atau ACE inhibitor atau ARB atau calcium channel blocker. Khusus kalau pada pasien dengan CKD atau pada diabetes mellitus, berarti inisiasi dengan ACE inhibitor atau ARB dulu. Oke, ini sama dengan yang tadi. Ini untuk hipertensi yang tanpa komplikasi, bisa inisiasi 2 obat, langkah keduanya ditambahkan 3 obat, kemudian langkah ketiga itu ditambahkan spironolakton atau obat diuretik lain. Kemudian di tiap langkah jangan lupa kita pertimbangkan beta blocker. Kalau pasien ada riwayat gagal jantung, ada riwayat angina, dan pasca miokard infark.